Dua partai besar ini yang mendorong Pak Anies adalah partai koalisi dari rejim ini. Yang jelas-jelas, jadi ketika hari ini rakyat Indonesia merasakan betapa ketirnya, betapa pahitnya, betapa menderitanya ya rakyat terlilit hutang, kehilangan berbagai lapangan pekerjaan. Terakhir di Batam hari ini rakyat harus berhadapan dengan aparat untuk mempertahankan tanahnya agar tidak digusur, digusur untuk dibuatkan pabrik kaca milik Cina segala macam. Itu kebijakan ini jangan orang melihatnya cuma ini karena tanda petik kejahatan Jokowi misalnya. Enggak begitu. Semua partai koalisi ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Sebelumnya saya haturkan hormat dulu nih kepada beliau Kiai Selamat Ma'arif ya Allah. Terus ada Dr. Muhammad Taufik. Kemudian ada juga guru saya nih. Masya Allah. Terus sahabat saya terus ada juga Ustadz Abang Ahmad Hazinuddin, pengacara setengah kiai. Insyaallah. Baik. Nanti habis ini pengacara full kiai maksudnya. Juga Kang Arif ya. Baik. Terus ada nama Ujang Miftah juga ini. Hormat untuk semuanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan apa yang jadi yang penting untuk disampaikan di forum ini berdasarkan pemahaman yang saya mengerti. Insya Allah saya tidak akan melebar kepada hal yang saya tidak mengerti. Juga insya Allah kalau dari sisi niat, semua kita di ruang ini punya niat yang sama, tidak lain ingin mendapatkan ridho Allah, kemenangan dari Allah untuk meraih izzatul Islam wal muslimin. Titik itu, titik dan tanda seru, tidak ada tujuan yang lain. Sehingga kalau misalnya di forum ini ada yang tidak sependapat segala macam, tolong jangan ditanggapi seperti para ketua partai berantem gara-gara beda pendapat. Karena kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan ayat ini sebagai landasan. Fa in tanaza'tum fi syai'in rudduhu ilallahi wa rasul. Kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Juga kita diseru dengan ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu maka tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan untuk mencari ruang dalam rangka mencari-cari pendapat lain. Kata orang Sunda, ngorehan, pendapat saja. Terus juga kita sudah dibingkai dengan ayat tentang wala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi semangat, keberanian dan keikhlasan itu 3 syarat mutlak dalam kita berjuang. Tapi jangan lupa ada satu yang sering dilupakan orang. Apa? Syiddatul mutaba'ah wa ta'asi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang kesesuaian apa yang kita perjuangkan ini apakah sesuai atau tidak dengan keteladanan
daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berangkat dari sini dulu, Kang Arif. Lalu yang kedua, di kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih, terutama fikih siasah, itu ternyata disebutkan al-hukmu fil Islam wasilatun la ghayah. Wasilatun fa'alatun ila maqasida muayyanatin yastati'ul hukmu tahqiquh. Jadi ternyata kekuasaan itu atau pemerintahan itu bukan tujuan, tapi wasilah saja, jalan untuk mencapai tujuan. Kalau begitu, apa dong maqasidul hukmi? Tujuan daripada adanya pemerintahan itu. Para ulama mengatakan tujuan daripada pemerintahan adalah satu, hifduddin, menjaga agama. Terus pengertian daripada menjaga agama, para ulama menyebutkan adalah tanfidu ahkamuddin. Tanfidu ahkamuddin. Jadi melaksanakan hukum-hukum agama secara real, konkret di dalam kehidupan secara sempurna. Lalu maqasiduddin yang ketiga itu adalah siasatud dunya biddin. Mengurus perpolitikan dunia dengan agama. Agama yang dimaksud di sini adalah Islam, karena inna dina indallahil Islam. Bukan yang lain. Itu karenanya maka di dalam kitab Raudatul Thalib, Imam An-Nawawi menyebutkan la budda lil umat min imamin yuqimuddin. Wajib umat ini untuk memiliki imam. Tetapi imam yang memiliki sifat. Ini ada jumlah jatuh setelah isim nakirah ini. Yang yuqimuddin. Yang menegakkan Islam. Sehingga di dalam kitab-kitab tentang imamah udma atau khilafah namanya, atau imarah Islamnya, itu disebutkan. Kalau ada pemimpin, kalau ada pemerintahan, tapi maqasidul hukmi, tujuan-tujuan pemerintahan itu tidak ada, maka dengan sendirinya inizal, itu gugur itu. Demi hukum Islam, atas nama hukum Islam, pemerintahan itu dianggap wujuduh keadami. Ada tapi dianggap tidak berada. Kalau dipaksakan ada pun, maka menjadi pemerintah yang la mu'tabaro wala qimata. Jadi tidak ada nilai, tidak diperhitungkan. Ya, apa sih sesuatu yang ada tapi tidak diperhitungkan? Kuntilanak barangkali ya, kalau saya melihat begitu. Batal demi hukum Islam kalau ada pemerintahan atau hiruk pikuk aktivitas memilih pemimpin, tapi tidak menuju ke arah yang tidak tadi. Hifduddin, menjaga agama, di dalamnya tatbiku ahkamiddin, melaksanakan hukum agama, dan siasatud dunia biddin. Itu dasar kedua, Kang Arif. Lalu dengan demikian, ketika orang bertanya kepada saya, Ustaz Zain, gimana ini menghadapi 24? Maka saya akan balik bertanya sambil menunggu, siapa di antara 3 calon ini yang masuk ke kriteria tadi? Tentu kesanggupan dan memenuhi atau tidaknya kriteria tadi, itu kita akan menghukuminya nahnu nahkumu bidzawahir wala nahkumu bisarair, Allahu ya'lamu bisarair. Kita akan menghukuminya secara lahir.
Secara zahir bisa kita lihat, satu, tidak cukup tentang pemimpin ini siapa, tetapi dia didukung siapa. Dia didukung siapa itu penting banget. Ya. Kalau bicara sebatas mengukur pribadi, ya dari 3 calon itu, oh jelas saya akan tunjuk Pak Anies Baswedan, pasti itu. Ya, kalau sebatas bahwa pemimpin itu berhenti di tataran tentang kesolehan, kecerdasan, atau kejujuran dan profesionalisme dia dalam memimpin. Sudah teruji. Kalau dari sisi itu, jelas saya akan ke sana. Tetapi saya tidak ke situ. Karena saya mempelajari kitab-kitab para ulama. Karena ini persoalan yang tidak boleh saya menggunakan asumsi. Karena siapa saya gitu ya. Saya harus tetap merujuk kepada para ulama yang mengerti isi ayat Al-Quran, ayat per ayat, hadis per hadis. Kemudian dijabarkan di fikih siasahnya seperti ini. Ada juga kaidah-kaidah fikih atau usul-usul fikih. Dari situ. Nah, jadi kembali lagi, kalau saya melihatnya, 3 calon ini akan saya tunggu. Secara terang-terangan, mereka akan melaksanakan yang tadi. Hifduddin, iqamatuddin atau bahasanya, hiras atau wasiasatu dunia bidin. Dilihat dari apa? Satu, siapa yang mengusungnya? Saya tuh gini ya. Kalau memungkinkan tidak dengan partai pengusung misalnya gitu ya. Ya Anies maju aja melenggang. Enak tuh. Tapi saya melihat ini yang kendaraan yang disediakan untuk Pak Anies ini kan Nasdem, Surya Paloh. Kita tahu dia bagian dari koalisi di 2 periode ini. Dia bagian dari juga oligarki, saya tahu itu. Dan apa namanya, begitu juga dengan PKB. Betul lahirnya dari para kiai. Tapi dari kiai-kiai itu, saya melihatnya dalam standar kiai mengukurnya ke ulama-ulama salafus soleh. Dari kalangan ulama para sahabat, tabiin, tabiin, atau man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, zamannya zaman sekarang, kekinian. Tapi yang dicontohnya tidak pernah lepas dari salafus soleh. PKB siapa? Sama. 2 periode koalisi. Termasuk juga dia habis-habisan mendukung calon gubernur waktu itu yang jelas-jelas kafir, penista agama. Nah, ini penting banget. Ini penting banget. Jadi terus 2 partai besar ini yang mendorong Pak Anies adalah partai koalisi dari rejim ini. Yang jelas-jelas, jadi ketika hari ini rakyat Indonesia merasakan betapa ketirnya, betapa pahitnya, betapa menderitanya ya rakyat, terlilit hutang, kehilangan berbagai lapangan pekerjaan. Terakhir di Batam hari ini rakyat harus berhadapan dengan aparat untuk mempertahankan tanahnya agar tidak digusur untuk dibuatkan pabrik kaca milik Cina segala macam. Itu kebijakan ini jangan orang melihatnya cuma ini karena tanda petik kejahatan Jokowi misalnya. Enggak begitu. Semua partai koalisi ada di situ. Termasuk Nasdem, termasuk PKB. Saya melihatnya ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 calon ini apakah mampu atau tidak
untuk tadi iqamatuddin, hifduddin, kemudian mengurus perpolitikan dunia dengan agama, dilihat dari apa? Dari keberaniannya dia berkampanye. Kampanyenya apa? Kurang lebih begini, kalau saya terpilih jadi presiden sesuai dengan tuntutan akidah saya, keislaman saya, yang meyakini bahwa rakyat akan sejahtera demi Allah hanya dengan syariat Islam, kerukunan antar umat beragama akan terwujud demi Allah hanya ketika diterapkan syariat Islam, membebaskan negeri ini dari cengkraman ekonomi kapitalis dan sosialis komunis hanya ketika diterapkan syariat Islam. Misalnya ya, untuk mengakhiri tentang kebobrokan moral dari pejabat sampai rakyat jelata, demi Allah hanya akan bisa diwujudkan ketika syariat Islam ini ditegakkan. Oleh karena itu, bla 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 lah, saya berkomitmen. Jika rakyat Indonesia percaya memilih saya jadi presiden, demi Allah, cuma satu hukum yang akan saya tegakkan, yaitu hukum Islam, syariat Islam. Yang kedua ini penting banget. Jadi kita nggak bisa menghukumi apa yang ada di dalam hati. Dia nggak ngomong begitu, langsung kita katakan, oh, dia orangnya baik, dia orangnya soleh, dia pro syariat Islam. Tidak bisa. Nanti ujung-ujungnya mohon maaf, 99% saya yakin kalau sudut pandangnya cuma itu, kita akan keceleh lagi, akan tertipu lagi. Maaf ya, bukan kita ya, karena waktu itu saya nggak ikut. Di tahun 2019, umat Islam keceleh, ketipu oleh sosok pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno. Kurang bagaimana indahnya, kurang bagaimana moleknya, menawannya waktu itu. Apalagi didukung dengan fatwa daripada ijtima ulama 1 dan 2. Ya. Alih-alih tidak ada pilihan lagi kecuali ini. Pada akhirnya apa? Terjadilah seperti kita tahu. Ya, kalau Bang Aka ini sering bilang, macan Asia jadi tikus Asia itu. Ya. Nah, bukankah kita sebagai muslim ini disuruh oleh Allah sebagai ulil albab, terus di banyak ayat kita diperintahkan untuk berpikir, ya, kemudian muhasabah, introspeksi, dan salah satu dari banyak berpikir, muhasabah, introspeksi segala macam itu menghasilkan kesimpulan pantang bagi umat Islam itu terperosok. Bukan 2 kali ini mah, dari setiap 5 tahun sekali, dari tahun berapa itu pemilu? Dari dulu. Nah, menarik gitu. Nah, terakhir, pokoknya kalau di satu forum pembicaranya udah ngomong terakhir udah enak banget deh. Ngantuk juga hilang. Terakhir. Begini. Apa tadi ya? Oke. Terakhir, Kiai. Ya benar. Tentang darurat. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, guru saya, Kiai Selamat Marif. Lalu juga sudah disampaikan oleh tadi Dr. Taufik ya, tentang darurat. Darurat kan misalnya ya? Iya. Jadi ambil darurat yang terkecil. Saya tuh kemarin buka tafsir ya, di tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di itu mengingatkan kepada kita, kata beliau dalam tafsir As-Sa'di, banyak orang umat Islam, termasuk para ulama, itu dalam menggunakan kaidah darurat, ad-darurat tubihul mahdurat, itu kan kaidah yang diistinbat oleh para ulama, dan sumber istinbatnya orang lupa. Sebenarnya ayat darurat itu diambil dari Al-Baqarah ayat 173. Bunyi ayatnya adalah famaniturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih.
Innallaha ghafurur rahim. Jadi barang siapa yang terpentok darurat dalam kondisi ghairu baghin, tidak nakal, wala adin, tidak melampaui batas, maka fala isma alaih, dia boleh tuh melakukan hal yang dilarang, ya, tentu dengan ukuran yang sekadar dibutuhkan untuk menghilangkan daruratnya itu saja. Kata Imam As-Sa'di, kalimat ghairu baghin ini satu maknanya adalah dia tidak nakal. Artinya apa? Dia mau mencari, betulkah tidak ada pilihan? Atau sebenarnya ada pilihan, tapi malas nyari. Gitu. Nah, saya sebagai santri ya, dalam hal ini, ketika orang rame-rame mengatakan tidak ada pilihan, kecuali demokrasi, dan tidak ada pilihan kecuali 3 orang ini, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Saya nggak mau dibilang nakal sama ayat ini, ghairu. Maka saya mencari, dan ternyata ditemukan, Kang Arif. Kita ini sebenarnya punya pilihan, bahkan bukan pilihan, tapi kewajiban. Apa itu, Kiai? Sebentar. Apa yang kewajiban itu? Kewajiban yang oleh Imam Ibnu Taimiyah dikatakan sebagai min a'dhami wajibatiddin. Ya, kewajiban yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai ijma'nya para sahabat, yaitu nasbul khalifah. Institusinya adalah khilafah. Cuma ini memang sejak kekhilafan Utsmani Turki diruntuhkan, ini setelah runtuh, kemudian dikubur dalam-dalam, setelah dikubur dalam-dalam, jejaknya ditaburi bau-bau yang bikin orang menjauh. Sehingga akhirnya banyak umat Islam yang tidak sekedar nggak kenal khilafah, tapi sekalinya kenal khilafah, oh khilafah itu ancaman kemanusiaan, seperti kemarin disebut sama Mustafa Bisri itu. Ya. Ya, khilafah itu jahat. Kalau Pak Maruf Amin bilang tidak ada pemerintahan yang ideal dalam sistem khilafah, itu memfitnah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, segala macam. Katakanlah dilontarkan oleh orang kafir atau mulut-mulut para ulama yang sudah kesumpal duit orang-orang kafir, mereka sehingga mengatakan nggak ada pilihan lain ini, kecuali harus makan demokrasi, kecuali harus memilih salah satu dari yang 3 itu. Saya tidak mau. Kenapa? Karena ayatnya bilang, darurat itu melakukan sesuatu yang haram dibolehkan. Syarat pertama adalah betul-betul tidak ada pilihan. Bisa dipahami, Kang Adib ya? Bisa. Ghairu baghin. Yang kedua, syaratnya adalah wala adin. Tidak melampaui batas. Artinya apa? Darurat itu cukup sekali. Jadi jangan sampai hari ini makan daging anjing gitu ya. Sebenarnya sesuap, dia makan sepiring. Nggak boleh. Hari ini makan daging anjing karena takut mati. Besok sore makan daging anjing lagi. Itu namanya adin, itu melampaui batas. Nah, terkait dengan pemilu, saya mau tahu ini tepatnya pemilu pertama diselenggarakan di Indonesia itu sejak tahun berapa itu? Kalau tidak salah 99, Kiai. 1999. 1999. Coba Ya. Kang Arif, kalkulasi udah berapa ratus kali itu darurat. Maka kembali kepada susunan bahasa Arab. Ketika di depan ada man syarat, kemudian di belakang ada fa jawab, maka di antara syarat dan jawab itu syarat yang mutlak, tidak boleh hilang. Famanidurra, siapa yang terpentok dengan darurat, ghairu baghin, tidak ada pilihan lain, kalau enggak dia mati, gitu ya. Wala adin, dan tidak melampaui batas, tidak berulang-ulang, fala isma alaih, silahkan. Itu yang disebut ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, dalam konteks pemilihan umum, ini enggak ada yang darurat. Ada lagi ulama yang mengatakan, syarat yang ketiga, darurat diperbolehkan, darurat membolehkan untuk melakukan sesuatu yang haram adalah ketika satu, daruratnya dengan melakukan yang haram itu hilang.
Hmm. Jadi ini misalnya tadinya terancam mati nih. Kalau dia nggak makan daging anjing misalnya, atau daging bangkai kambing misalnya. Makan anjing serem banget. Makan bangkai kambing misalnya kan haram. Kalau nggak makan bangkai, mati nih. Itu boleh makan. Dengan ukuran standar dia yakin bahwa ketika ini saya dengan izin Allah tidak akan mati atau tidak akan menjadi sakit gitu ya. Jadi alhasil dengan keharaman yang dilakukan daruratnya hilang. Kalau orang dibolehkan melakukan apa yang diharam tapi kemudian daruratnya tidak hilang, maka tidak diperkenankan untuk melakukan yang haram itu. Jadi Indonesia ini kan sekarang lagi darurat nih. Akidah Ya, rusak, katanya. Ah. persatuan umat hancur. Bahkan Habib diadu dengan Habib, tentara diadu dengan tentara, kiai diadu dengan, ini darurat nih. Sumber daya alam habis, itu darurat. Hutang makin membengkak, darurat. Hegemoni daripada negara Amerika, pengemban ideologi kapitalis, dan Cina, pengemban ideologi komunis juga sangat darurat. Apakah dengan pemilu darurat itu hilang? Katakan dengan Anies terpilih, darurat itu hilang. Kalau darurat itu hilang, yakin bisa salah satu syarat yang tadi. Dan nggak bisa begini, kata orang Sunda mah, nya mending wae cenah ari ku Anies mah cenah, henteu parah teuing gitu. Nah itu kaidah itu nggak bisa dipakai. Jadi harus betul-betul dengan melakukan yang haram itu daruratnya hilang. Kata ulama seperti itu. Oleh karenanya maka menurut keyakinan saya dari dalil-dalil yang sudah dikemukakan tadi, saya menyimpulkan umat Islam dah fokus dengan agenda yang menjadi kewajibannya yang sudah ditaklifkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Agenda kita adalah iqamatul khilafah, menegakkan daulah khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Lalu orang mengatakan, Ustaz Jan mau ujung-ujungnya khilafah. Nah, saya mau bilang, kalau ujung-ujungnya bukan khilafah, karena satu-satunya institusi yang menegakkan Islam kafah itu kan khilafah. Jadi kalau ada umat Islam, ujung-ujungnya tidak ke penegakan syariat Islam yang kafah, dan itu menistayakan adanya khilafah, mohon maaf, ngomong 7 bulan, siang malam, itu nggak ada faedahnya. Umat Islam loh ya, kecuali kalau mereka orang sekuler, orang liberal, orang yang nggak kenal agama begitu. Baik, terakhir, ingat, kalau kita berani melanggar apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran sudah mengingatkan, فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَّالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kata Allah, hati-hati, berani menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam soal apapun, dua akibatnya. Antusibahum fitnah, di dunia akan kena fitnah dalam konteks pemilihan kepala negara. Kalau enggak pakai cara Rasulullah, kita akan kalah terus sampai kiamat kita kalah. Au yusibahum adzabun alim. Yang kedua, kita akan diancam dengan siksa yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu maka betul menggunakan logika harus, tapi di atas segala-galanya akal kita harus dipimpin oleh komandan yang bernama syariat. Kalau cuma pakai akal, Nabi Musa mustahil mengalahkan Fir'aun. Kalau cuma berdasarkan hitung-hitungan logika, Nabi Ibrahim mustahil bisa mengalahkan Namrud. Kalau cuma hitung-hitungan dengan akal, Rasulullah mustahil bisa mengalahkan kekuatan rejim jahiliyah pada saat itu. Kenapa Nabi Ibrahim menang? Kenapa Nabi Musa menang? Kenapa Rasulullah diberikan kemenangan? Karena modalnya satu, adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Ustaz.